Halo guys, kembali lagi di Penyu 4 podcastnya Ekis Uner. Yang dimana kali ini di part 2 kita kembali lagi bersama teman-teman Ekis. Yang pertama ini ada Mbak Fania, yang dimana Mbak Fania ini adalah seorang entrepreneur muda. Terus juga kita kedatangan Mas Abu, yang dimana ini adalah anak berprestasi. Dan ada juga Mas Labib, anak organisasi yang akan menemani kita pada sore kali ini. Untuk selanjutnya nih, kan pastinya kan ada kuliah, ada organisasi, terus juga ya harus mengurusi bisnisnya itu. Ya. Itu cara pembagian waktunya gimana, Kak? Oke, kalau misal cara pembagian waktu tuh aku sebenarnya fleksibel ya. Soalnya di sini kan aku selain kerja, aku juga kuliah, tapi aku juga aktif di organisasi dan kepanitiaan. Nah, cara aku ngebagi waktu antara beberapa hal ini adalah biasanya aku lihat dulu kayak deadline. Aku tuh selalu orangnya kayak lagi-lagi lihat deadline gitu. Kayak kalau misal tugas ada yang bener-bener udah urgent gitu ya kan. Kadang ada dosen yang ngasih tugas tuh kayak deadline-nya 2 jam, 1 jam, bahkan cuma 30 menit juga ada mungkin ya. Itu biasanya aku memang benar-benar lihat tugas-tugas yang memang sangat-sangat mepet gitu, mulai dari entah itu apapun lah, entah itu dari tugas kepanitiaan, organisasi, terus kemudian juga orderan-orderan desain dan juga tugas dari kuliah kayak gitu. Kalau misalnya aku bagi waktunya sehingga aku juga bisa tetap fleksibel ketika aku di beberapa hal ini dan juga aku tetap bisa refreshing dengan main sama teman-teman kayak gitu. Berarti masih bisa balance ya, Kak? Antara Benar, satu-satu alhamdulillahnya sama. bisa. Kalau Mas Abu gimana? Oke, sebenarnya sama sih 11-12 sama Fania. Jadi kayak fleksibel. Jadi satu tips buat teman-teman. Teman-teman tuh nggak bisa tahu gimana teman-teman manajemen waktu teman-teman ketika sebelum teman-teman terjun ke kepanitiaan, organisasi, lomba maupun belajar. Nah, dari keempat ataupun banyak hal tersebut, teman-teman bisa tahu akan hal tersebut ketika teman-teman udah terjun. Jadi gimana cara manajemen waktu teman-teman itu nampak ketika teman-teman udah terjun di berbagai bidang maupun berbagai kegiatan, biar teman-teman tahu, oh ternyata cara aku manajemen waktu gini ya, ternyata gimana cara aku memprioritaskan suatu pekerjaan atau kegiatan tuh gini. Nah, dari situ sih teman-teman bisa tahu. Kalau aku gitu. Tapi kan biasanya itu ya, kadang itu ada orang itu yang nafsunya itu akan tinggi akan hal tersebut. Jadi kalau bisa aku harus mengikuti semua. Kalau bisa aku harus terdepan. Kalau bisa, jadi kepinginnya itu selalu di depan terus. Kepinginnya suatu selalu kelihatan dan sebagainya. Nah itu gimana itu? Kan di satu lain sisi kita harus tahu bahwa kondisi kita itu cuma 10 lah. Tapi kemauan kita itu 20. Itu gimana? Nah, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kayak tahu diri juga kan, kita nggak bakal bisa ngerangkap ke semua kegiatan yang ada kan. Nah, dari situ bisa ditentuin skala prioritas ya teman-teman. Jadi gimana cara teman-teman menskalakan suatu kegiatan? Yang pasti pertama pasti akademik ya. Nah, mungkin yang kedua bisa di kegiatan ormawa maupun organisasi yang kalian ikutin, karena itu kan sifatnya kontrak ya, dari awal Januari sampai demis nanti. Itu kan suatu kegiatan yang emang teman-teman komitmen di awal kan. Kalau teman-teman kayak bener-bener bersedia buat ngeluangin waktunya untuk organisasi yang teman-teman ikutin. Nah, dari situ sih sebenarnya. Jadi kayak bener-bener tahu diri juga kan, nggak bakal semua bisa keikutin. Nanti kalau gitu overwhelm sendiri. Nanti jatuhnya sakit sendiri ya, Bib. Nanti sakit ya gitu. Kan kasihan kalau nggak ada yang ngurus nggak sih? Nah, itu. Jadi kayak tahu diri juga, karena teman-teman juga kan kebatas untuk tenaganya juga, nggak bakal semuanya bisa diikutin. Jadi teman-teman juga bisa filter nih sekiranya kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan berimpact bagus buat teman-teman ke depannya, khususnya buat karir ke depannya. Mungkin dari aku gitu sih. Berarti kita ya juga harus nyari mentor ya. Biasanya kan orang kan juga cari mentor buat ngasih pendapat nih. Aku kalau mau ikut ini tapi aku masih ada ini gimana? Nah, itu kan biasanya kan orang yang lebih dituakan atau yang biasanya orang yang mementori dirinya dalam hidupnya kan. Nah, itu bisa teman-teman cari dari interview cutting sih. Kembali lagi ya, jadi interview cutting, cari aja cutting yang ekis yang sekiranya enak nih buat diajak diskusi, karena cutting ekis juga nggak ada yang sombong kok, welcome semua ya, open minded semua. Jadi teman-teman jangan takut, khususnya anak ekis yang maba-maba, reach out aja cuttingnya, ajak diskusi aja cuttingnya, karena nggak ada yang rugi juga kan, bahkan teman-teman dapat feedback yang bagus khususnya buat pengalaman teman-teman ke depannya. Mungkin dari aku seperti itu sih. Oke. Mas Lawi, gimana nih anak organisasi nih? Biasanya anak organisasi ini pulang pagi. Ini yang biasanya ini. Nah, itu caranya gimana itu? Jujur ya, kalau pulang pagi itu berarti
20%-nya rapat, sisanya main gitu. Benar, sebenarnya nggak seburuk itu teman-teman. Tadi udah dilahap semua ya, jawabannya udah dilahap semua. Jadi kayak aku cuma nambahin aja. Jadi emang tergantung skala kalian sih, kalian yang tahu kapan kalian capek, kalian yang tahu kapan kalian sibuk, ya udah atur aja sesuai kalian. Benar kata Mas Abuy, benar kata Mbak Fania juga dibilang bahwasannya ya yang namanya kalau ngatur jadwal lu, kalian harus tahu dulu apa yang mau diatur gitu. Makanya kalian harus nyebur dulu. Dan benar kata Fani tadi, ya harus ada dikorbanin. Entah itu korbanin, yang pasti ini sih jangan ngorbanin akademik lah ya, jangan ya. Terlalu sayang lah gitu. Jadi kayak menurutku, ya gitulah. Jadi kayak buat organisasi, terlebih BEM ya. BEM dan juga di bawahnya, itu menurutku rapatnya enggak gimana-gimana. Terlebih departemenku, itu rapat kita punya budaya namanya respect to system, respect to people, sama respect to time. Nah, 3 ini. Nah, mulai dari respect to system dulu. Sistemnya harus dijalanin dulu. Otomatis kayak A sampai Z itu harus berurutan. Respect to people, ya respect to people kalau misalnya ada kawan ngasih nasihat, ya tolong ditaati seperti itu. Lalu yang terakhir, respect to time. Jadi kita punya budaya rapat maksimal 2 jam. Iya, selesai ini maksimal 2 jam gitu. Jadi kayak akhirnya dari ketiga kombinasi ini alhamdulillah Hublu menjadi salah satu departemen yang bisa dibilang sukses lah selama satu kepengurusan BEM ini. Seperti itulah kira-kira. Seperti itu kan. Tentunya ini dibangun nggak satu orang doang, tapi beramai-ramai bangunnya gitu. Itu sih Mas Aron. Seperti itu. Keren. Oke deh, terakhir nih saran buat adik-adik untuk di organisasi itu harus gimana. Terus habis itu apa yang harus diutamakan. Terus juga kan tadi kan Mas Abu kan juga banyak mengikuti agenda kegiatan-kegiatan dan sebagainya macam. Nah mungkin bisa nih diusulkan nanti kalau kepanitiaan itu kalian itu harus bagaimana dan sebagainya. Oke. Terima kasih Mas Aron atas pertanyaannya. Nah mungkin ini kalian pertama harus tahu dulu nih tujuan kalian masuk organisasi itu apa. Kalau mencari cuan, kayaknya bukan BEM deh tujuannya, bukan. Iya, bisa. Oke, saya juga, Ikut web. Benar. Jadi kayak ada kategorinya gitu. Pertama, kalau mau cari akademik bisa, tapi kembali lagi organisasi itu, kalau menurutku ya, ini menurutku pribadi, terutama di Hublu sendiri. Nah, kalau kalian mau cari sesuatu yang benar-benar sesuai dengan passion kalian harus telaah apa yang ingin kalian masuki. Kayak aku dulu pas masuk Hublu, benar-benar aku cari tahu program kerja tuh Hublu tuh apa aja gitu. Kemudian kemarin kita juga barusan study company visit ke company-company gitu. Nah itu kita dapat ke Kemenq, Deloitte, Pertamina, sama satu lagi itu kita dapat, di mana satu lagi ya? Aku lali. Intinya kalian bisa cek lah di Instagram aku lali. Ya benar-benar di sini. Jadi ada 4 perusahaan sama 2 kampus, jadi ada 6 totalnya. Nah itu menurutku kayak insightful banget. Jadi kita emang harus kayak mengorbankan kayak misal, kalau misal di organisasi itu tenaga, pikiran dan segala macam orientasinya di situ. Jadi kalau misal menurut aku pesanan-pesannya kayak ya udah kalian turuti kalian mau gimana. Dan of course benar apa yang tadi Abuy katakan bahwasannya kalian harus udah planning gitu dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 sampai nanti kalian lulus. Itu kalian mau kemana gitu, jadinya jadi apa gitu. Kalau kebetulan aku kenapa ngincar organisasi banget? Pertama, first aku pengen ngincar networking. Aku kan dari pedalaman banget ya, Kalimantan bro, gitu kayak Kalimantan ada apa coba gitu. Ibu kota Kalimantan. Waduh. Jadi kayak perbandingan antara lingkungan belajar Kalimantan dan lingkungan belajar Jawa itu jujur beda banget. Dan aku bersyukur banget bisa masuk di FEB terutama EKIS, lingkungannya yang sangat-sangat luar biasa suportif dan lain sebagainya. Nah, aku pengen ngincar networking, that's why aku masuk organisasi. Lalu yang kedua, buat kedepannya aku tuh pengennya ngebangun suatu kanal inspiratif gitu. Kebetulan juga udah ada sih sebenarnya. Boleh di-mention ya? Boleh. Boleh di-mention. Ada di sini. Jadi buat kanal sportif medianya ini nih, ini bebas ya. Kalian bebas banget. Kalian kayak ini bahkan di mas-mas di sini, mas-mas di depan kita nih boleh banget kayak, Bib, aku mau dong join sini. Let's go, kita bangun bersama-sama kanal media kreatif ini. Namanya itu Gen Vibes, genvibes.id. Di Instagram udah ada kebetulan juga. Udah juga debut beberapa lebih tepatnya di 1 Oktober kemarin debutnya, tapi masih belum terorganisir dengan baik nih karena jujur li cuma ada 2 orang di balik layar gitu dan dua-duanya kebagi sibuk banget sama organisasi gitu. Nah buat kedepannya aku pengen banget Gen Vibes ini bener-bener jadi kanal media kreatif buat terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dulu. Nanti baru berkembang ke UNER, berkembang terus sampai mungkin jadi Creative Fox, mungkin jadi TEDx mungkin ya, amin gitu.
Jadi kayak udah disediain plannya gitu. Seperti itu sih Mas Aaron. Jadi emang udah ada terencana dari pondasi tiang sampai atapnya gitu deh. Seperti itu. Let's go. Mas Aboy, gimana? Oke, dari aku pribadi ya saran ya buat mahasiswa. Iya. Dari aku pribadi gini sih. Everyone has his own starting point. Jadi setiap orang kan pasti punya start pointnya masing-masing ya. Kalau dari aku pribadi, don't compare yourself by others. Jadi kayak jangan membanding-bandingkan lah, karena setiap orang kan pasti punya start point masing-masing. Jadi kalau misal kalian lihat teman kalian emang udah lebih jauh, kayak prestasinya udah banyak, maupun kegiatan yang dia ikutin udah melimpah. Nah dari situ kalian malah jangan down, tapi kalian manfaatin nih teman-teman yang kalian punya buat sharing. Yang nantinya kan kalau dari sharing kan pasti bermanfaat banget kan buat ilmu maupun wawasan dan insightful banget buat kalian nantinya. Nah dari situ sih kalau dari aku pribadi emang kayak ya udahlah, niat kita kan di kuliah emang buat belajar dan talabul ilmi aja udah. Jadi nantinya ngalir ya. Jadi nanti ngalir aja kegiatan, tapi emang tetap harus di planning karena orang yang di planning aja belum tentu seluruh plannya tercapai, apalagi yang enggak kan sama sekali. Nah dari situ sih pentingnya planning. Nah selain dari setiap orang punya start pointnya masing-masing, kalian juga jangan lupa cari mentor tadi, jangan lupa sharing, banyakin sharing lah sama cutting. Sekiranya kalian mau diskusi terkait lomba yang kalian ikutin maupun kegiatan-kegiatan yang kalian ikutin itu baik atau enggaknya. Dari situ sih kalau aku, khusus buat mahasiswa baru. Oke. Yang penting planning, manajemen itu penting. Karena kita harus menyiapkan besok harus ngapain, nanti pagi harus apa, sore harus apa, malam harus apa. Sebelum tidur pun kita harus tahu harus apa dulu. Bawahan ya gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin untuk saran untuk adik-adik angkatan bawah ya, mungkin sama, hampir-hampir sama ya kayak Labib dan juga Boy. Cuman aku juga setuju sama Labib yang dimana memang teman-teman harus kulik dulu nih. Kalau misal di FEB tuh kalian memang ngeplannya ke arah depan tuh ke arah mana. Teman-teman semuanya pengen fokus di organisasi kah, atau mungkin pengen fokus di lomba-lomba kah, atau memang pengen berbisnis, atau memang mungkin mau semuanya. Nah kebetulan banget aku dari awal tuh memang karena mungkin aku punya desain kampanye gitu ya, jadi aku kayak pengennya ke bisnis. Tapi di sisi lain aku juga orangnya suka organisasi, karena dari SMP aku tuh udah suka terjun di dunia organisasi gitu kan. Aku sebenarnya tuh organisatoris dari dulu. Jadi aku kayak coba cari nih organisasi yang memang kayak pas banget buat aku. Awalnya aku coba di BEM gitu kan, terus itu kayak coba di webs. Akhirnya aku nemu nih yang bener-bener pas sama aku. Nah makanya teman-teman juga harus research dulu. Kayak kalau misal memang teman-teman masih ragu-ragu, teman-teman bisa coba dulu di magang. Karena kebetulan banget di UNER tuh ada sistem magang gitu kan. Jadi alhamdulillahnya kita tuh bisa coba-coba. Kalau misal memang kita nggak cocok, kita bisa putus, kita bisa cut off, dan kita lanjut ke organisasi yang memang kita pengenin. Kalau misal aku ikutnya webs, karena di webs itu aku menurutku kayak aku bisa cari cuan, itu yang paling penting buat aku pertama. Terus aku juga bisa dapat networking juga. Selain cuan dan networking, aku juga dapat skill-skill yang dimana kayak public speaking. Terus habis itu juga kayak cara-cara lomba, beasiswa kayak gitu. Semuanya aku dapat dari webs kayak gitu. Nah selain dari situ, teman-teman juga harus lihat-lihat ke depan juga, bukan cuma di BEM FE, bukan cuma di FE UNER aja, cuman teman-teman juga bisa lihat di skala universitas atau mungkin juga di skala luar universitas. Kayak aku juga coba di generasi Abdi Surabaya, di situ aku juga coba perluas networking aku. Jadi kan aku kan punya desain kampanye lu tuh nggak bisa ya kalau misalnya aku cuman jadi anak kupu-kupu gitu. Jadi aku juga harus kayak ngenalin gitu loh ke orang-orang di luar, kayak dengan cara aku coba ikut kepanitiaan-kepanitiaan yang di bidang Medco atau di bidang Pubdoc kayak gitu-gitu. Jadinya orang-orang itu bisa tahu, oh ini loh, Fania tuh kayak orangnya jago di bidang ini. Jadi kayak aku juga sekaligus cari networking di situ kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin buat adik-adik 24, mungkin teman-teman bisa kayak coba cari-cari dulu gitu. Coba cari-cari infonya dulu, terus habis itu teman-teman juga bisa coba langsung. Dan jangan terlalu ambisius banget. Ambisius itu bagus, tapi teman-teman juga harus tahu batasan teman-teman itu kayak gimana, kapasitasnya seberapa. Karena kalau misal teman-teman terlalu ambis, itu jatuhnya kayak yang dikorbanin juga teman-teman sendiri, kayak jatuhnya ntar demam, terus habis itu kayak sakit. Apalagi buat anak-anak kerantau kan kasihan ya, nggak ada yang jagain di Surabaya. Jadi kayak harus tahu kapasitas diri masing-masing sih. Kalau aku alhamdulillahnya, karena aku orangnya kayak punya capek punya, cuman aku tuh lebih gede rasa pengen tahu tuh. Jadi kayak aku ya udah capek itu kayak tidur doang kayak udah selesai gitu kalau misalnya aku. Iya, benar-benar rasa pengen tahu. Tapi kadang orang itu ada juga yang
aku kepingin ini tapi nggak mau bergerak. Nah itu sih yang susah, kayak kalau misalnya ada kemauan tapi nggak ada geraknya juga percuma kan ya, kayak nggak mungkin orang tiba-tiba kayak nge-notice kamu kalau misalnya kamu tuh nggak nge-reach out orang-orang duluan gitu, kayak ataupun kalau misalnya kamu bakal dapet change itu tuh kemungkinannya sangat dikit. Jadi kalau misalnya kamu pengen dapet change yang kayak kamu ditawarin ini, kamu ditawarin itu, kamu tuh harus show off dulu kemampuan kamu apa, keunggulan kamu apa, sehingga teman-teman itu bisa reach out kamu lebih dulu gitu. Kalau misalnya aku caranya gitu, kayak dulu aku tuh sebenarnya ikut-ikut medful gitu dulu kan, kayak pubdoc di skala ekis doang, terus habis itu aku naik ke skala fakultas, terus kemudian universitas dan juga di luar universitas gitu kan. Nah mulai dari situ aku baru bisa tuh kayak info itu baru masuk, kayak Van mau nggak jadi ini, Van mau nggak jadi ketua ini, bla 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 gitu. Personal branding intinya. Benar. Personal branding. Balik lagi ke personal branding, itu penting banget. Soalnya kalau misal kalian nggak nge-branding kalian sendiri, siapa yang mau nge-branding gitu kan? Contohnya kayak Mas Habib biasanya kan dipanggil siap Pak Pres gitu. Waduh, enggak. Kalau Mbak Fania siap Bu Bos gitu. Amin ya. Karena kan nama itu kan yang diinget-inget sama teman-teman. Oh dia anak organisasi banget. Oh dia ini banget, entrepreneur banget. Benar-benar. Nah itu pasti itu nantinya itu bakal aku butuh nih Fania buat ngedesain, buat ada ucapan segala macam. Tak telepon Fania buat Van bisa nggak Van untuk ini buat ini segala macam. Nah itu pasti ada satu momen, pasti itu nanti kalian tuh bakal apa ya, dipakai sama teman-teman kalian ataupun teman-teman kalian minta bantuan dan segala macam. Dan itu pun memang sudah terjadi di saya, yang dimana ya benar organisasi itu penting, akademik itu penting, apalagi cara berbisnis, cara berdagang, yang dimana Nabi Muhammad SAW pun menyuruh akan hal tersebut, yaitu kalau bisa kita menjadi berdagang, yaitu kita bisa menjual, dan kalau bisa kita juga belajar sampai ke negeri jiran dan segala macamnya. Nah, yang dimana itu kalau disatu padukan, insya Allah pasti luar biasa, pasti kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang bertawakal. Oke, kalau gitu cukup atau masih? Oke, cukup. Baik, kalau gitu dari kami sendiri mohon maaf apabila kurang kata atau sebagainya, mungkin durasinya kurang panjang ya. Nah nanti mungkin bisa dibuat part-part selanjutnya, karena tadi ini luar biasa dari Mas Habib, dari Mbak Fania, dan dari Mas Abuy, banyak sekali menceritakan bagaimana kisahnya selama 3 semester ini di Universitas Airlangga, yang dimana sungguh-sungguh memukau. Mudah-mudahan kalian bertiga semuanya bisa menjadi orang sukses dan nantinya bisa menjadi contoh ke depannya untuk teman-teman kita, untuk adik-adik kita. Baik, saya tutup podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.